Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jasmine berjalan menuju podium dan disambut mesra oleh Omar. Malam ini, Omar harus bersandiwara di depan semua tamu yang hadir. Mereka harus terlihat mesra di depan tamu undangan agar tidak ada yang curiga dengan hubungan sandiwara mereka. Begitu juga dengan Jasmine, senyumnya tak pernah lepas dari bibirnya. Dia terlihat sangat bahagia, walau hatinya ingin menangis. Dia merasa terlalu banyak berdosa dengan membohongi semua tamu yang hadir di malam ini, terlebih berbohong kepada kedua orang tuanya. Tapi dia terpaksa melakukan semua ini demi menutupi aib dan nama baik keluarganya. Omar menyelipkan cincin tunangan ke jari manis Jasmine. Begitu juga dengan Jasmine. Dia memasangkan cincin tunangan yang entah kapan dipersiapkan oleh Omar. Sebenarnya dia ingin sekali menolak acara tukar cincin ini, karena dalam kamusnya tidak ada acara seperti ini yang dia tahu. Hanya akad nikah, baru memasangkan cincin pernikahan. Tapi lagi-lagi Omar mengambil keputusan sendiri dan tidak bisa dibantah. Jasmine hanya bisa mengikuti kemauan Omar karena sangat mustahil baginya menang melawan keinginan Omar yang terkenal sangat dingin dan keras kepala. Setelah mereka bertunangan, keduanya berjalan bergandengan kembali ke meja mereka semula. "Sudah kubilang aku tidak mau ada kontak fisik sebelum menikah," bisik Jasmine sambil berjalan. "Kau pikir aku senang dengan semua ini? Acara ini sudah diatur oleh Kevin dan Agus," jawab Omar. "Cih, kau mempercayakan hidup dan masa depanmu pada mereka. Percuma kau CEO-nya kalau hanya diperlakukan seperti boneka." Jasmine mengolok Omar. "Diam saja dan ikuti semua yang aku perintahkan. Aku bukan boneka, tidak ada yang bisa mengatur hidupku. Camkan itu," tegas Omar. Omar sebenarnya sangat marah mendengar perkataan Jasmine, tapi tidak mungkin dia mengeluarkan emosinya di depan orang ramai. Dia masih punya malu, sehingga dia berusaha menahan amarahnya dan bersabar berada di dekat Jasmine malam ini. "Lihat saja nanti saat kau sudah resmi menjadi istriku, aku akan membalas semua perkataan dan sikapmu padaku. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkanku," umpat Omar dalam hati. Beberapa hari setelah acara ulang tahun Omar, keluarganya bersilaturahmi ke rumah orang tua Jasmine. Paman, tante, adik, dan adik sepupunya ikut meramaikan acara keluarga itu. Jasmine terlihat semakin akrab dengan Oriza, karena sifat ramah dan manjanya Oriza membuatnya cepat dekat dengan Jasmine. "Mbak Jasmine, kok mau sih sama kakak aku yang dingin itu?" tanyanya saat mereka sedang menata meja makan di ruang makan keluarga. "Kamu gak suka mbak dekat kakak kamu?" tanya Jasmine. "Bukan begitu, aku tuh suka banget loh sama Mbak Jasmine. Tapi heran aja, kok Mbak Jasmine mau menikah dengan kakak aku? Dia orangnya seriusan dan kaku, tapi dia baik loh Mbak. Hanya dia satu-satunya keluarga yang aku miliki setelah papa meninggal," jawab Oriza. "Kalau mama kamu di mana?" Jasmine bertanya pada Oriza karena baik Omar ataupun Oriza tidak pernah membicarakan ibunya. "Kata kakak, om dan tante, mama pergi setelah papa meninggal. Aku gak tahu mama kemana karena saat itu aku masih kecil," jelas Oriza. "Tapi mbak jangan tanya-tanya mama sama Kak Omar ya, nanti dia marah. Dia paling tidak suka membicarakan tentang mama," sambung Oriza. "Kenapa?" tanya Jasmine penasaran. "Kata om dan tante, dia sangat marah kepada mama. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku selalu takut bertanya sama Kak Omar, karena setiap bicara tentang mama, Kak Omar sangat menakutkan," jawab Oriza polos. Oh, Jasmine mulai mengerti mengapa sikap Omar menjadi seperti ini. Mungkin karena kenangan tentang mamanya yang membuatnya menjadi pria seperti itu. "Sudah selesai hidangannya sayang, biar mama panggil semuanya untuk makan malam," tanya mama Jasmine. "Sudah mah," jawab Jasmine.
Tak lama kemudian, kedua keluarga sudah berkumpul di meja makan sambil menikmati hidangan makan malam. "Makanannya enak-enak, Mbak. Siapa yang masak?" tanya Sena, istri Reinhard. "Jasmine, Mbak," jawab Mama Jasmine. "Wah, calon istri kamu pintar masak loh, Mar. Beruntung kamu mendapatkannya," puji Tante Sena. Omar hanya tersenyum menanggapi ucapan tantenya. Dia emang suka sekali memasak, makanya berhenti bekerja di kantor dan membuka toko kue. Kue-kue di acara kemarin itu dari toko kue Jasmine loh, Mbak. Mama Jasmine memuji hobi dan keahlian putrinya. "Bener, Mbak?" tanya Oriza pada Jasmine. Jasmine menganggukkan kepalanya. "Wah, Mbak Jasmine hebat. Kapan-kapan ajari aku ya, Mbak," ucap Oriza. Oriza yang haus akan kasih sayang keluarga sangat senang berkenalan dan berdekatan dengan Jasmine karena hanya Omarlah satu-satunya saudara kandungnya. Jadi dia merasa kelak Jasmine akan menjadi kakak iparnya. Itu artinya keluarganya akan bertambah. Dia sangat senang melihat kakaknya bahagia. Omar sejak awal datang ke rumah Jasmine sudah memperhatikan kedekatan adiknya dengan calon istrinya. Sebenarnya ada kelegaan di hatinya melihat Jasmine bisa mengambil hati adiknya, dan adiknya juga terlihat sangat menyukai Jasmine. "Jadi gimana Mas Bima? Kapan tepatnya kita akan melaksanakan pernikahan Omar dan Jasmine?" tanya Reinhard pada Papa Jasmine. "Kalau saya terserah pada mereka aja, Mas. Kita sebagai orang tua hanya bisa menyetujui, mendukung, dan mendoakan mereka," jawab Papa Jasmine. "Bagaimana Omar, Jasmine?" tanya Reinhard. "Bulan depan saja, Om," jawab Omar singkat. Jasmine dan semua orang yang mendengar jawaban Omar terkejut. "Kamu sudah gak sabaran rupanya," ucap Reinhard sambil tertawa ringan. "Bukankah lebih cepat lebih baik? Usiaku bukan remaja lagi, Om. Aku tidak mau menjalani masa pacaran atau pengenalan seperti anak ABG lagi," jelas Omar. "Begitulah sifat Omar, Mas. Kalau sudah menginginkan sesuatu, dia maunya pasti disegerakan dan tidak mau berlama-lama." "Bagaimana menurut Mas?" tanya Reinhard kembali pada Papa Jasmine. "Bagaimana dengan kamu, Jasmine?" Papa Jasmine melemparkan pertanyaan itu kepada Jasmine. Jasmine menatap ke arah Omar. "Saya terserah Omar saja, gimana baiknya?" jawab Jasmine. "Hus, kamu kok panggil nama begitu saja pada calon suami kamu? Gak sopan itu namanya, sayang. Dari sekarang biasakan panggil Mas ya. Kedengarannya lebih bagus, bukan begitu, Mbak?" tanya Mama Jasmine pada Sena, tantenya Omar. "Iya, benar itu, Mbak," sambung Sena. Iya, terserah Mas Omar saja," jawab Jasmine. "Emangnya bisa aku membantah ucapan pria itu? Pasti dia akan marah besar kalau aku melawan perkataannya," umpat Jasmine dalam hati. "Kalau begitu, kita setujui saja, Mas. Bulan depan acara pernikahannya," ucap Papa Jasmine. "Iya, kalau begitu kami juga setuju," jawab Reinhard. "Gimana acaranya, Mar?" tanya Reinhard. "Nanti aku akan cari WO, Om. Biar mereka yang urus semuanya, jadi kita tidak perlu repot lagi," jawab Omar. "Pakaian dan mahar nikahnya harus ditentukan sendiri dong, Mar. Tante punya kenalan yang bagus. Nanti Tante hubungi mereka ya. Kalian tinggal memilih sesuai dengan selera kalian. Kita paling senang kan, Mbak, ikut serta membantu suksesnya hari bahagia mereka," timpa Sena kepada jelita mamanya Jasmine. "Iya, biar gaun dan cincin nikah kami bantu urusin," sambut Mama Jasmine. "Terserah Tante dan Ibu, aku ikut saja," jawab Omar. Acara makan malam dua keluarga berjalan lancar. Kata mufakat dan kepastian tanggal sudah didapatkan. Acara telah mereka susun. Mereka sangat senang dengan pertemuan ini, membuat dua keluarga ini terasa tidak asing lagi dan semakin menyatu. Semua berharap mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk hubungan antara Omar dan Jasmine. Omar, Om, Tante, dan adiknya pamit pulang kepada keluarga Jasmine. Setelah berjabat tangan, mereka undur diri karena hari semakin malam.
Di dalam mobil, keluarga Omar kembali membicarakan tentang pertemuan mereka dengan keluarga Jasmine barusan. Sampai sekarang, Om tidak menyangka ternyata kamu pintar memilih calon istri. Om tidak menyesal gak jadi menjodohkan kamu dengan anak kenalan Om, ucap Reinhard. Iya Mar, Jasmine itu gadis yang cantik, lembut, dan keibuan. Kamu beruntung mendapatkannya, sambung Sena. Aku juga senang sekali akan mendapat kakak ipar seperti Mbak Jasmine, Tante. Dia sangat ramah dan penyayang, Auriza menimpali. Omar hanya diam sambil serius menjalankan mobilnya. Dia akan mengantarkan Om, Tante, dan adiknya ke rumah utama Barak. Setelah itu, baru dia balik ke apartemennya. Sesampainya di apartemennya, Omar segera bersih-bersih dan berganti pakaian santainya. Satu step telah selesai dilewati, tinggal sedikit lagi menuju hari pernikahan. Mungkin setelah menikah baru Omar merasa tenang karena hidupnya tidak akan diawasi oleh pamannya lagi. Omar menatap langit-langit kamarnya. Dia tidak bisa membayangkan rumah tangga seperti apa yang akan dia jalani nanti. Memikirkannya saja membuat kepalanya ingin pecah. Hal gila yang tak pernah dia pikirkan selama ini. Omar tidak pernah membayangkan akan berumah tangga dan membangun sebuah keluarga. Dia mengira selama ini sudah mendapatkan apa yang selama ini dia raih, sudahlah cukup. Ternyata dia harus mengalami fase berkeluarga seperti yang sebentar lagi akan dia jalani. Ternyata dia tidak bisa mengelak dan lari dari hal itu. Jika masih ingin dianggap sebagai orang yang normal, dia harus menjalaninya. Setelah lelah berpikir, akhirnya Omar menutup matanya dan terlelap. Papa, Mama, panggil anak kecil sambil berlari ke arahnya. Omar menatap wajah anak laki-laki itu dengan penuh kebahagiaan, seolah-olah memang itulah dunianya, hidupnya. Hati-hati sayang, jangan lari-lari, nanti kamu jatuh, ucap wanita yang ada di sampingnya. Dia adalah Jasmine. Saat ini mereka sedang piknik di sebuah taman bunga yang indah. Terlihat mereka seperti keluarga yang sangat bahagia. Ya, mereka memang sangat bahagia. Omar menatap anak dan istrinya bergantian. Entah mengapa, pemandangan seperti ini membuat hatinya menghangat. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Anak laki-laki kecil itu kembali berlarian menyusuri taman. Tiba-tiba seorang wanita datang menghampiri anaknya. Omar mengenal wanita itu dan sangat membencinya. Wanita itu menggenggam tangan anak laki-laki itu dan hendak membawanya pergi. Omar segera berlari ke arah anaknya. "Jangan!" teriaknya. Hahaha, nafas Omar tersengal-sengal saat dia tersadar. Ternyata dia sedang bermimpi tadi, mimpi yang sangat indah, tapi entah mengapa berakhir buruk. Dia kembali mengingat wajah cantik Jasmine dalam mimpinya, tersenyum lembut, penuh kasih sayang padanya, dan anak laki-laki yang ada di dalam mimpinya adalah anak dia dan Jasmine. Tiba-tiba Omar teringat kembali wajah wanita yang merusak mimpi indahnya. Wajah Omar menegang, rahangnya mengeras seketika. Omar dibalut emosi, membuat matanya sulit untuk terpejam lagi.